Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajin, SPDI. Saya mengajar di SMK PGRI Kasuwon, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPB tahun 2023 di Universitas Maulana Malik Ibrahim dengan nomor 23010911062. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan tema akhlak mazmumah, menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi anak-anak. Untuk sebelum kita awali pembelajaran, silakan ketua-ketuanya memimpin doa. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya awali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Mungkin ada yang belum masuk, saya absensi dulu biar nanti tahu yang tidak masuk tidak sakit atau yang tanpa ada gejala. Yang pertama yaitu Adelia. Masuk. Oke, ada masuk tidak? Masuk. Kemudian yang kedua Syamil Vito ada. Kemudian yang ketiga Aisyah. Yang keempat Ane. Saya. Mana Ane? Saya. Oh, saya. Maaf ya. Oke. Ahmad Rifa ada. Derisa, Fiona Renawati, Ismatul, Laura, Maidia, Muhammad Rizal ada. Kemana Muhammad Rizal ada enggak? Kan? Ya. Muhimmatul, Nindi. Alhamdulillah semuanya masuk. Tadi ada satu anak yang tidak masuk karena sakit. Oke. Absensi sudah selesai. Tolong untuk perhatiannya diperhatikan. Tolong untuk perhatiannya diperiksa. Bangkunya tolong
rapikan dulu. Jadi anak-anak harus merapikan apa? Seragam, pakaian atau tempat duduk. Nah, sudah semuanya perapiannya? Sudah. Untuk mengawali pembelajaran di sini, saya terlebih dahulu ingin menanyakan termasuk mengulas kembali materi yang sudah kalian pelajari di rumah maupun yang dulu sudah saya pernah sampai. Kira-kira di sini nanti pemateri apa? Materinya kemarin apa? Nah, lupa. Bergoyang. Sebelum bergoyang saya ulas kembali. Mari kita baca surat. Itu kita baca surat ini supaya nanti apa? Pertama, pembelajaran pada hari ini bisa apa? Mendapatkan ilmu yang sangat sempurna dan manfaat. Silakan dibuka kitabnya. Silakan dibuka dulu kitabnya. Kita baca surat pendek dulu. Kita mulai dari surat An-Nas. Siap? Kitabnya sudah? Al-Qurannya sudah? Silakan dibaca bersama-sama dengan saya. Ya. Oke, yang belum bisa membaca nanti tidak apa-apa. Yang belum bisa membaca hanya mendengarkan, insya Allah nanti suatu saat pasti akan bisa. Tapi intinya kalau ini bisa harus apa? Ya belajar. Silakan dibaca untuk bersama-sama dari surat An-Nas dulu sampai surat At-Takasur. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'buduna ma a'budu, wa la ana a'budu ma 'abadtum,
الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul Azim. Terima kasih, kita sudah membacakan yaitu surat-surat pendek, dan di mana surat pendek nanti mudah-mudahan bisa membawa kita menjadikan menuntut ilmu hari ini bisa bermanfaat dan bisa berpikir yang jernih. Kemudian yang kedua bisa menangkap, artinya apa? Menerima pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Sudah kita baca surat pendek selesai. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian nanti bisa memberikan contoh. Tujuannya kalian bisa memberikan contoh dari sifat-sifat yang memberikan contoh cara menghindari dari sifat-sifat tercela. Jangan memberikan contoh yang baik dari sifat yang tercela. Termasuk sifat apa yang dulu? Mas Muhammad termasuk foya. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya apa yang kedua? Yang tadi satu adalah kita bisa menghindari sifat dari akhlak mazmum. Yang kedua, kita bisa mengambil manfaatnya, bagaimana cara menghindari sifat atau akhlak mazmum. Ini dua. Yang ketiga, tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang ketiga, kira-kira apa tujuan yang terakhir ini? Bisa? Tujuan yang terakhir ketika kita bahas pembelajaran pada hari ini, yaitu supaya kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga atau di masyarakat. Ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sudah saya sampaikan tujuannya. Yang kemudian saya lanjutkan untuk materinya. Namun sebelum saya lanjutkan materinya, ini nanti saya ingin bertanya dan ingin mengulas kembali, mungkin di antara kalian itu masih ingat dalam hal apa? Pembelajaran minggu yang kemarin. Kira-kira apa pembelajaran yang kemarin? Angkat tangan. Pembelajaran yang kemarin dari mana? Foya. Ternyata ini masih ingat satu tapi malu untuk meminta. Langsung. Siapa ya? Nah, dia tahu telah pasti. Jangan berfoya. Oke, saya ulangi. Pembelajaran yang kemarin dari foya itu apa? Mengambilkan uang. Ada lain? Selain mengambilkan uang? Yaitu sifat boros. Ini menandakan belum dipelajari di rumah. Ini kelemahannya dari kita semua. Ketika ada pertanyaan bingung. Oke, saya ulangi, pemborosan termasuk sifat dari foya. Kemudian selain memboros tadi apa? Menghamburkan uang. Membelanjakan. Yang dinamakan pemborosan itu apa? Menghamburkan uang apa? Membelanjakan hal-hal yang tidak penting atau tidak bermanfaat. Di satu berfoya. Bagaimana cara menghindari foya-foya? Memperbanyak mengingat
Allah. Oke, memperbanyak mengingat Allah. Satu, yang kedua, Membiasakan hidup sederhana. membiasakan hidup sederhana. Saya mau tanya satu. Yang kedua, membiasakan hidup sederhana. Yang terakhir, yang nomor 3 apa? Saya tanya siapa ini? Nah ini membelanjakan seperlunya. Ya, betul ini. Membelanjakan seperlunya kita jadi sesuai dengan kebutuhan. Oke, berfoya-foya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Tadi sudah berfoya-foya. Selain berfoya-foya kemarin dengan apa? Sunat. Ya, kalau dari pancing enggak naik. Kan kalau dari pancing tidak naik. Diam aja. Kecuali kalau sudah dipancing dimasukkan pancingnya langsung umpan langsung. Siapa lagi? Selain berfoya-foya itu apa? Sunat. Iya. Yang keras. Mendengarkan amal dan perbuatan orang lain. Jadi intinya persamaannya Mas Bunga sama foya-foya. Persamaannya Lia dan Sum'a sama foya-foya apakah ada? Tidak ya? Kalau foya-foya menambahkan. Kalau Sum'a ingin diuji. Oke, alhamdulillah itu yang kemarin sudah saya sampaikan. Ternyata masih banyak yang ingat. Tolong yang belum ingat diingat-ingat sambil belajar. Oke, selesai. Ya anak-anak, tadi sudah kita membahas pelajaran yang sebelumnya. Sekarang kita mulai pembelajaran berikutnya termasuk tentang Ria dan Sunat. Alhamdulillah masih ingat karena kemarin sudah saya sampaikan sedikit, saya singgung tentang pembelajaran minggu yang lalu. Termasuk Ria ini. Ya. Ria ini termasuk apa? Masih dalam menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya, termasuk perilaku akhlak coba kita bahas tentang riaknya dulu. Kemarin sudah dipelajari ya untuk foya-foya. Kemudian yang berikutnya foya-foya sudah. Ria termasuk apa ria ini? Coba dibaca pengertian dari ria. Ayo, kok diam? Yaitu bahasa. Kalau menurut bahasa termasuk kalau menurut istilahnya apa? Sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar mendapat pujian. Dari sikap menurut istilahnya itu memperlihatkan amal ibadahnya. Dengan cara apa? Kepingin amal tapi harus ada orang yang mengetahui. Oke. Kemudian kalau sudah diketahui orang, ini kan merasa dirinya bangga sepenuhnya. Contoh si A mau mengamalkan, mau memasukkan uang atau sodako infak, tapi gak dilihatkan oleh orang lain, gak jadi infak. Ini termasuk ria. Nah ini contoh, saya kasih contoh ini. Ini orang yang uangnya banyak. Viko ini dapat uang banyak. Nah, menghitungnya bagaimana ini? Nah, ini termasuk apakah kamu bisa menyimpulkan gambar dari sini? Kita ambil dari sini pengertiannya ini dulu. Kemudian ini bisakah kalian untuk menyimpulkan?
Kira-kira gambar ini menunjukkan bagaimana Viko ini sikap kan termasuk jelas ini? Iya. Sorry itu ya. Ini kan hanya contoh, saya kasih contoh. Itu termasuk sifat ria. Nah, ini kira-kira menurut kalian apa? Coba kita berpikir. Ya jelas pamen, jelas pamen. Cuma bagaimana ini? Ini kan sudah ada tangan menggenggam menghitungnya inilah yang dinamakan yang namanya ini. Dari segi menghitungnya, kenapa? Menghitung karena apa? Dikeluar. Ya, kan? Coba kalau tidak ada orang, ini saya berhitung. Contoh saya ini, umpamanya saya ambil ini dompet saya, terus saya hitungkan kalian. Tujuan saya itu jelas paham? Dari sini paham ya? Jadi pada dasarnya gambar ini termasuk sudah ini, cuma pamer. Ya. Oke, yang kedua, lanjut. Kedua termasuk ini sudah surat Al-Baqarah ayat 60. Kira-kira bisa Anda baca ini? Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hitamnya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiquna lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Terus apa ini? Oke ya, 18 ternyata bisa semua. Ya saya ulang. Ini sudah jelas Al-Baqarah termasuk yang dari surah Al-Baqarah ayat 260 menandakan termasuk dalil tentang Iya. Jadi kita tidak bisa memungkiri. Jadi kita tidak bisa memungkiri ketika beri. Dari sini ada yang belum paham ataukah sudah paham? Insya Allah sudah. Oke, tak lanjutkan. Kalau Al-Baqarah ini cara menghindarinya. Cara menghindari, kira-kira caranya bagaimana? Satu, luruskan niat dulu, ya kan? Satu, luruskan niat. Ini. Dua, berdoa, memohon pertolongan. Jadi kita disuruh untuk berdoa. Supaya tidak terjadi apa? Kita mempunyai sifat yang ria. Yang ketiga, kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Dari bahwa kedudukan dirinya seorang hamba. Kita termasuk makhluk Allah. Maka dari itu tidak ada yang disombong. Meskipun kita banyak uang, tapi tidak boleh sombong. Ya gitu ya. Fokus kok. Tuh, ini. Yang keempat apa kok Viko? Berusaha mengendalikan hati. Caranya bagaimana? Kita berusaha mengendalikan hati. Bagaimana caranya ini? Cara kita mengendalikan hati. Iri. Ada lagi selain kita iri? Ya caranya ketika kita punya yang berlebihan, kita tidak usah apa. Itu caranya. Jadi kita simpan saja untuk diri sendiri. Bukan untuk ditunjukkan orang lain. Itu caranya untuk yang nomor 4. Yang terakhir nomor 5. Banyak bersyukur. Bersyukur. Ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan rezeki yang sedikit, kita tetap bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu insya Allah akan hidupnya akan jadi tenang, damai, ya. Jadi nggak mempunyai keinginan yang oke.
Mungkin dari sini selesai. Yang pertama tadi sudah luruskan niat. Ini ya. Saya ulas kembali. Apa ya? Mau istilah? Sikap memperlihatkan amal ibadah kepada selain Allah dengan tujuan agar mendapat pujian. Nah, dari sini betul-betul tidak ada yang tanyakan. Kemudian saya lanjutkan dari sini. Kira-kira kesimpulan dari ini dulu. Kesimpulannya masih berpikir Pak. Oke. Nanti kita bahas kesimpulannya di belakang. Oke. Yang ini sudah kan? Tadi ada 5 kamu sampaikan, kamu sebutkan 1 luruskan niat, 2 berdoa dan memohon kepada Allah. 3 menyadari kedudukan. Yang keempat berusaha mengendalikan hati. Yang kelima perbanyaklah untuk bersyukur. Selesai. Anak-anak, pembelajaran yang terakhir adalah pembelajaran penutup. Namun sebelum pelajaran saya akhiri, mungkin ini tadi sudah paham, ya kan? Ria sudah paham. Kemudian yang berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 12. Yang terakhir adalah cara menjadi sudah selesai. Hari ini saya ingin kalian semua untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 260. Nanti saya punya kelompoknya. Yang pertama Derisa, nanti ambil berapa? Saya ambil 4 anak. Jadi Derisa belajar sama diskusikan dengan teman kalian. Membaca surat Al-Baqarah dan yang lainnya sama. Ini saya tunjuk sebagai yang utama. Derisa, silakan ambil posisi Derisa untuk kelompok. Kemudian Muhammadun, kemudian Octaviana, kemudian Cantika, kemudian Indi. Silakan. Nah, baca surat Al-Baqarah ayat 264. Silakan dibaca bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Silakan untuk pertama Derisa dulu. Silakan membaca surat Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Ada yang salah. Ini manni bukan mani ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Shadaqallahul adzim. Yang lain? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah soal Al-Baqarah sudah. Silakan saya ambil 1 lagi, kelompok 1 lagi.
Pak, saya ingin kelompoknya siapa ya? Nah, Cantika dulu. Silakan membaca surat Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubilu sadaqatikum bil manni ala halwani yurikum ala an-nafsi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allahul Aziz. Saya mari kembali ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah waktunya sudah singkat. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai dan kelompok kalian sudah menjalankan atau sudah membaca surat Al-Baqarah ayat 264. Mari kita simpulkan. Kesimpulan dari surat ini, kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat 264. Kira-kira kesimpulannya apa? Menurut kalian kesimpulan yang bisa yang kita baca bisa menunjukkan apa kira-kira kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat 264? Angkat tangan yang bisa kesimpulannya. Tidak bisa. Oke. Coba ya. Kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat 264 bahwasanya nih seseorang yang beriman janganlah menggambur-gambulkan uang dan janganlah berbuat pamer ketika kita mempunyai kelebihan. Yang kedua, kesimpulannya surah Al-Baqarah, di mana ketika kita ingin memberikan suatu rezeki kepada orang lain, segeralah untuk diberikan, tetapi jangan menunggu ketika orang lain mengeluh. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari surah Al-Baqarah ayat 264. Ada kalimat yang ini, Allah la yahdil qawmil kafirin. Apa Allah yahdil qawmil kafirin? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Karena mau itu mau sih gak pernah apa? Mau menyembunyikan sesuatu. Tapi apa? Ininya dibunuh. Oke, Allah. Selain Allah ini ada lagi termasuk apa ini? Kesimpulannya kira-kira satu lagi ada yang bisa menunjukkan selain dari ini kepada orang yang kafir Allah tidak memberikan petunjuk. Ayo siapa yang bisa? Saya tunggu 1 menit. Ayo. Tidak ada yang bisa? Oke. Yang terakhir kesimpulannya dari surah Al-Baqarah termasuk di sini. Nah, orang yang menginfakkan hartanya karena pamer. Saya menginfakkan hartanya karena pamer karena ingin dipuji oleh. Oke, ini kesimpulan dari surah Al-Baqarah ayat 60. Selain surah Al-Baqarah ayat 64, kesimpulannya tadi apa? Saya bukan lagi. Bagaimana caranya untuk menghindari ini termasuk kesimpulannya? Itu kita harus apa? Meluruskan ini. Ya, berdoa dan memohon pertolongan. Berdoa dan memohon pertolongan. 3. Menyadari Memperbanyak atau menyadari. Yang keempat, memperbanyak bersyukur. Ini kesimpulan dari surat Al-Baqarah tentang mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini bermanfaat dan menjadikan kita juga manfaat. Jangan lupa nanti dipelajari di rumah untuk apa? Membaca. Kurang lebihnya
mohon maaf, mari kita baca dengan yang namanya doa meninggalkan majelis. Silakan berdoa. Berdoanya Persiapan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillah pelajaran pada hari ini selesai, mudah-mudahan digunakan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kekurangan dan sebagainya. Saya juga minta maaf manusia biasa dan banyak hilangnya. Kurang akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.